HP yang gue pakai buat perekaman sekarang adalah Pixel 4. Dan HP ini gue pilih karena sesuai budget gue dengan berbagai keterbatasannya. Salah satu yang kurang adalah HP ini nggak ada lensa ultrawide atau super wide. Jadi saat perekaman tuh tangkapan gambarnya kurang luas. Dan sesuai dengan judul, kali ini gue mau pasang lensa ultrawide di HP gue. Tapi nggak gini juga caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Mat Somad di channel Mat Somad. Oke, sebenarnya aneh juga sih ya, di zaman sekarang yang rata-rata hampir semua smartphone udah nemplokin lensa wide dari pabrikannya. Ngapa nggak gue beli aja HP yang ada lensa wide-nya? Simple kan? Masalah yang paling utama itu di budget. Budget minim buat gue mempertimbangkan banyak hal. Tapi gue memfokuskan pada satu hal, yaitu kamera yang bagus di low light dan juga hasil tangkapan gambar yang stabil. Hasil perekaman HP-HP budget yang dengan lensa ultrawide juga kurang bagus. Agak burik walaupun cuaca udah berlebihan juga cahayanya. Lensa yang tersedia di HP ini yaitu lensa utama dan lensa tele. Yang keduanya sudah punya OIS. Makanya kalau lu lihat video-video kemarin, gue cuma bisa bermain dengan lensa zoomnya yang gue akuin sih lumayan juga. Tapi berasa kurang aja kalau nggak ada opsi lebih saat perekaman. Ada banyak juga lensa ultrawide eksternal yang beredar. Contohnya dari brand Apexel. Dan yang sultannya itu dari brand Moment Lens, yang kudu pakai casing HP dari Moment Case juga kalau mau pasang lensanya. Nah, yang gue pakai kali ini adalah lensa gak bermerek dan tentunya murah. Lensa ini gue beli online dengan harga sekitar 45.000, dan di dalam paket pembeliannya kita dapat lensa wide-nya yang terdiri dari dua, lensa wide dan lensa makro. Housing lensa dengan penjepitnya, cover lensa dan juga pouch kulit sintetik ya. Dan kalau kita pakai langsung lensanya sih udah bisa, tinggal dipasang aja lensa ke housingnya terus dijepit ke smartphone kalian. Nah itu dia salah satu kekurangan dari penjepitnya, karena saat penggunaannya kita harus lepas pasang housingnya dan harus adjust lagi lensanya supaya hasilnya nggak kelihatan frame lensanya. Makanya gue setuju banget kalau Moment Case dengan Moment Lens ada konfigurasi yang cakep kalau ada yang versi murahnya. Oke, yang kita perlu siapin adalah case untuk HP yang murah aja, yang simple juga desainnya. Kemudian seperangkat lensa wide-nya, lem, cutter atau pisau, dan amplas kasar juga halus. Oke lah, karena udah siap semua, sekarang kita lanjut ke pemasangannya. Dan yang pertama, kita bongkar dulu penjepitnya. Kemudian kita potong pegangan penjepitnya. Terus perbesar lingkaran housingnya agar lensanya bisa masuk dua. Sebetulnya kalau lensa HP-nya cuma satu sih aman-aman aja, tapi karena ini lensanya dua, jadi gua agak perlebar biar dua lensa bisa masuk dalam satu lensa. Dan kemudian kita tandain di mana posisi yang akan ditempel biar posisinya pas sebelum kita lem. Lalu amplas kedua permukaan dan yang terakhir tinggal dilem. Selesai, sesimpel itu. Tapi hasilnya gimana bang? Kalau dari segi penggunaannya jadi lebih simpel. Kalau butuh cepet-cepet tinggal keluarin lensa, puter langsung pakai. Nggak perlu atur posisi lagi dan nggak perlu takut kegeser saat digunakan. Kalau dari hasil perekamannya itu tergantung dari kamera HP-nya juga sih.
hasilnya segitu, hasilnya segini kalau gua gini. Tuh, yang sininya. Sini tajam. Oke, kalau gue sih sebenarnya cukup lumayan perlu. Setidaknya gue jadi bisa bermain-main dengan lensa tele, dengan lensa wide yang dibuat ini atau lensa biasa gitu kan jadinya. Setidaknya gue bisa bermain di situ. Kalau video seperti video kemarin kan akhirnya gue cuma bisa bermain di tele sama detail. Emang kalau kamera ini udah detail sih gambarnya, gue suka banget. Jadi hasil gambarnya tuh udah detail. Apalagi hasil fotonya emang Google Pixel terkenal bagus untuk foto. Kalau mau videonya bagus pakai HP ya paling iPhone, paling itu udah paling oke dah. iPhone 7 atau iPhone 8 itu udah bagus sih sebetulnya gitu kan. Waktu itu gue malah pernah pakai iPhone 6 nya Willy, iPhone 6s kalau nggak salah deh. Itu aja udah bagus banget walaupun gue pakai gimbal stabilizer, itu hasilnya bagus, tajam, warnanya cakep. Gue suka banget sih emang itu. Kalau ini ya gue jadi nggak perlu bawa gimbal kayak kemarin, gue jadi nggak perlu bawa gimbal, kualitasnya udah cakep. Dulu juga gue pernah pasang lensa kayak gini, itu Xiaomi Redmi Note 4X, itu HP pertama gue buat YouTube. Itu gue suka gambarnya tajam, cuman dia cuma ada satu lensa. Akhirnya ya udah gue biar ada permainannya, gue biar ada nggak ngebosenin lah gitu kan, akhirnya gue tambah lensa ini. Cuman kalau dulu gue masangnya masih nggak bener, gue waktu itu belum serapih ini, belum sekokoh ini, jadinya lagi pendakian malah jatuh lensanya. Karena waktu itu gue pakai tutup plastik ini yang gue akalin, gue potong kecil sampai tipis, terus gue tempel di HP. Nah kalau sekarang kan gue udah punya nih, karena sisa bekasan yang lama gue punya, akhirnya gue pasang di sini kayak gitu. Semoga cara ini bermanfaat khususnya untuk HP-HP kentang, bahkan HP jadul yang lensanya cuma punya satu gitu kan, tapi gambarnya tajam. Dengan budget 50.000 lu bisa menambah ya supaya tidak bosan lah gitu kan tampilan gambarnya gitu kan. Udah gitu biasanya kalau ini karena ada OIS-nya juga kan, karena ada OIS jadi seperti kayak tadi kan, jadi goyang-goyang gitu. Kalau yang nggak ada OIS-nya malah lebih ke kamera action sih jadinya gitu, lebih bagus. Kalau ini malah kurang, tapi nggak apa-apa, nanti bukan tujuannya gue nanti bakal kayak bukan buat lari-lari juga sih gitu kan. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan atau bahkan saran untuk kamera action cam atau kamera HP yang buat kegiatan di luar ruangan, boleh komen di kolom komentar di bawah gitu kan. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi kelihatan kayak kamera ini ya, kamera proper.